Kembali lagi bersama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Halo teman-teman, balik lagi di channel saya bersama Ksantara Agung teman-teman ya. Kali ini seperti biasa saya akan membahas lagi tentang aplikasi Royal Key, yang dimana saya coba akan menjelaskan sambil memberikan gambaran ya terkait fitur-fitur yang berada di aplikasi Royal Key. Nah, untuk tema atau thumbnail di video kali ini yaitu strategi mode atau penjelasan strategi mode teman-teman ya. Oke, sebelum kita membahas atau memberikan gambaran tentang strategi mode di aplikasi Royal Key, jangan lupa subscribe, share, dan comment, like teman-temannya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang seputar aplikasi Royal Key di channel ini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport atau menonton video ini di channel ini teman-teman. Oke. Seperti yang tertampil di layar, sudah jelas sekali ya thumbnail atau judul pada konten kali ini, yaitu penjelasan strategi teman-teman ya. Jadi kita masuk. Oke, sebelum saya masuk, mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung dan mengaktifkan robotnya, kalau teman-teman sudah paham strategi mode itu, mungkin ini cuma sebagai informasi ulang teman-teman ya. Karena di sini saya coba menjelaskan dalam bentuk PowerPoint dan gambarannya seperti apa. Dan ketika memang penjelasan ini ada yang salah atau kurang, mohon berbagi atau chat di bawah aja teman-teman ya. Kalau memang penjelasan pada strategi mode ini di aplikasi Royal Key mungkin masih kurang atau kurang detail ataupun salah teman-teman. Oke, saya mohon maaf sebelumnya. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, strategi mode itu seperti apa teman-teman? Nah, jadi seperti yang tertampil, strategi mode ini ketika teman-teman melakukan perdagangan dan setelah men-setting sesuai keinginan atau instruksi dari para mentor teman-teman atau teman-teman kalian yang mengajar, mungkin dia belum membahas strategi mode itu seperti apa ataupun sudah membahas. Nah, jadi di sini saya sedikit memberikan gambaran seperti apa sih strategi mode itu. Jadi strategi mode ini ada tiga teman-teman. Full warehouse mode, sub-bin mode, sama sub-bin mode real. Nah, full warehouse mode itu secara singkat adalah ketika teman-teman melakukan settingan margin configuration, entah itu berapa layar atau berapa kali penurunan, dia itu semuanya teman-teman buat 10 layar. Nah, jadi dari semua singkat cerita, dari semua perdagangan yang penurunannya 1 sampai ke 10 itu ditotal secara aset ataupun nilai, ketemu nilai rata-rata. Nah, ketika nilai rata-rata teman-teman ketemu dan naik 1,3 sesuai settingan, maka dia akan menjual keseluruhan teman-teman ya. Nah, kalau sub-bin mode secara singkatnya itu dia hanya berlaku di layar 5 ke bawah teman-teman. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tapi sub-bin mode ini atau sub-bin mode biasa, dia itu ketika di layar kelima take profit itu akan mengurangi floating atau minusnya teman-teman pada perdagangan koin apa saja. Oke, begitupun layar 6, 7, 8, dan 9 seperti teman-teman. Nah, kalau yang di sub-bin mode real ini bagusnya juga teman-teman. Jadi dia hanya berlaku di layar 5 sampai ke bawah, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan ketika di layar kelima masuk di harga tersebut, maksudnya di penurunan harga tersebut, dan di setiap layar itu kita dapat take profit. Nah, bedanya tadi kalau yang di sub-bin mode biasa itu hanya mengurangi floating, tidak menjadi profit dan masuk ke saldo. Nah, kalau di sub-bin mode real itu
ketika take profit di layar kelima, maka menjadi USDT atau secara tidak langsung masuk ke dompet teman-teman di Binance. Oke, seperti itu teman-temannya gambaran singkatnya, penjelasan singkatnya ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, bagaimana gambarannya tentang strategi mode ini dari ketiga penjelasan ini. Walrus mode, Sudbeam mode biasa, atau Sudbeam mode real ya. Oke teman-teman, masuk. Nah, strategi mode itu yang ketika teman-teman aktifkan, pasti ada pilihan yang tertampil seperti ini teman-temannya di layar. Nah, ini saya ngambil gambar di CoinDoge yang berubah ketika teman-teman mengaktifkan Sudbeam mode. Kalau defaultnya kan itu full warehouse teman-teman ya, itu defaultnya. Nah, ketika teman-teman men-setting margin configuration-nya 5, 6, 7 ke bawah, entah itu berapa layar, maka ketika teman-teman mengetikkan Sudbeam mode atau Sudbeam mode real itu yang berubah itu atau yang berbeda pada tampilan CoinDoge itu di sini teman-teman. Nah, di situ kan ada tulisan one shot. Nah, di situ kan ada tulisan full warehouse mode. Nah, di gambar sebelah kanan itu samping kalimat one shot di situ ada Sudbeam mode. Oke teman-teman ya. Nah, untuk strategi mode itu di mana ya? Jelas sekali teman-teman, di tiap gambar itu kan ada tulisan cycle, sell, buy, stop margin call, dan strategi mode. Nah, strategi mode inilah teman-teman ketika teman-teman tekan dan seumpamanya settingan layarnya teman-teman itu ada banyak, ya mungkin ada baiknya teman-teman pilih Sudbeam mode real teman-teman ya. Seperti tadi penjelasan singkatnya. Nah, kalau gambarannya seperti apa, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, gambar 1 ini cuma mengingatkan lagi seperti apa sih yang Sudbeam mode real dan Sudbeam mode biasa. Pastinya teman-teman akan menyeting dan masuk ke trade setting, kemudian masuk di margin configuration, gambarnya seperti gambar 2 ini teman-teman ya. Di sini saya membuat 8 layar. Di situ jelas teman-teman di gambar 1 di situ kan ada margin call limit 8. Nah, pada gambar 2 di situ saya buat sampel atau contoh seperti ini teman-teman settingannya. Ketika ada terjadinya penurunan pada tiap layar atau penurunan 1,5%, penurunan 2%, 2,5%, dan seterusnya ke bawah. Nah, kan tadi teman-teman sudah paham ya, Walrus itu seperti apa, Sudbeam mode itu seperti apa. Dia berlaku, kalau Sudbeam mode itu berlaku 5 ke bawah, sedangkan Walrus itu secara keseluruhan teman-teman. Oke, kita masuk ke gambar ketiga. Nah, kenapa saya tampilkan gambar ketiga ini? Itu distribute and take profit allocation maksudnya. Ini teman-teman tadi, karena kan saya setting 8 layar. Jadi, Sudbeam mode itu ketika take profit di layar 5, 6, 7, 8, ya ini teman-teman 1,3% itu ketika di layar kelima terjadi kenaikan 1,3%, maka di situ cover take profit. Begitupun layar 6, 7, dan 8. Oke teman-teman, jadi semua settingan ini bebas ke semua teman-teman, atau teman-teman bisa tanyakan ke yang lebih paham, atau nanti ketika teman-teman sudah paham betul, bebas teman-teman untuk melakukan settingan-settingan ini. Tapi ingat, ini semua kembali ke money management atau saldo teman-teman ya. Oke, kita masuk. Mungkin teman-teman sudah paham ya sampai di sini. Jika memang teman-teman sudah paham, oke kita lanjut. Oke, saya akan masuk untuk gambaran detail pada Walrus mode itu seperti apa. Oke, seperti ini pasti saya tampilkan lagi gambar sebelah kiri atas teman-temannya ketika teman-teman memilih Walrus mode. Nah, berfungsi pada layar first buy sampai layar ke-8 gitu teman-temannya, seperti saya jelaskan tadi. Nah, saya ini ambil contoh di koin BNB, first buy-nya itu 10 USDT. Nah, seperti
gambar kedua yang sebelah kiri itu teman-teman ya, seperti slide sebelumnya, settingan-settingan saya seperti ini sampai ada beberapa layar, sampai 8 layar teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membuatkan semacam grafik atau market kayak gitu teman-teman ya. Nah, panggilan pertama itu 1,5% penurunan teman-teman dari 800 yang contoh koin BNB, kalimat contoh koin BNB first by 10 USDT buka peluang 800 itu turun 1,5% menjadi 788 sekian. Nah, di situ kan ada satu times, berarti secara tidak langsung robot menarik atau melakukan pembelian 10 USDT teman-teman ya dari Binance teman-teman atau saldo teman-teman. Oke. Turun lagi menjadi 2% di panggilan kedua atau second call. Menarik lagi 10 USDT atau melakukan pembelian lagi. Panggilan ketiga 2,5% dari 722 yaitu melakukan pembelian lagi 10 USDT seperti settingan saya di gambar sebelah kiri. Terus layar keempat begitu lagi melakukan pembelian. Layar kelima turun 2%, melakukan pembelian lagi 10 USDT. Layar ke-6 turun lagi 2,5%. Layar ke-6, panggilan layar ke-6 dengan settingan 2,5%, pembelian 10 USDT lagi, kemudian masuk ke layar ke-7 lagi dengan settingan 1,5%, 600 sekian, pembelian 10 USDT lagi, kemudian layar ke-8 dengan settingan 3%, 2 times. Nah, ini maksud 2 times itu kelipatan teman-teman ya, seperti gambar di samping. Di situ jelas sekali layar ke-8 atau layar terakhir, penurunan yang paling dalam. Saya setting di situ 3%. Nah, maka itu 2 times itu maksudnya kelipatan dari 10 USDT. Maka di situ melakukan pembelian 20 USDT teman-teman ya untuk di layar paling terakhir. Nah, jadi memang bagusnya itu ketika harga atau harga atau market lagi turun-turunnya, semakin turun ke bawah harganya itu paling bagus memang melakukan pembelian banyak teman-teman. Jadi memang sudah sangat jelas ya. Memang kita di sini sangat mengharapkan floating, karena floating itu atau penurunan disinilah kesempatan kita untuk mendapatkan profit yang besar. Tapi itu semua kembali ke kekuatan modalnya teman-teman ya, atau settingan teman-teman sesuai dengan dompet atau kekuatan modal teman-teman. Oke, jadi Warehouse Mode ini seperti ini teman-teman ya. Nah, di total secara keseluruhan menjadi ketemu nilai rata-rata, anggap saja nilai rata-ratanya dari semua itu pembelian, jika di rata-rata tersebut 800 sekian, dan ketika dari nilai rata-rata tersebut naik 1,3, maka robot mendapatkan take profit. Nah, begitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah paham ya untuk gambaran dari Warehouse Mode. Jika teman-teman mau bertanya, mungkin langsung saja via chat. Ada link deskripsi pada video ini. Dan buat teman-teman yang ingin berjoin di Royal Key dan mencari registrasinya, mungkin langsung aja teman-teman klik di pada kolom deskripsi pada video ini teman-teman ya. Oke, jika teman-teman sudah paham untuk strategi mode Warehouse Mode itu seperti apa ya, seperti ini teman-teman gambarannya ya. Oke, kita lanjut untuk masuk ke penjelasan kedua, yaitu Subbin Mode. Nah, Subbin Mode ini maksudnya Subbin Mode biasa teman-teman ya. Nah, kita masuk. Nah, seperti yang tertampil lagi ya sebelah kiri atas, Subbin Mode. Jadi Subbin Mode ini ada dua teman-teman. Jadi saya membuat atau mengucapkan Subbin Mode biasa sama Subbin Mode real. Oke, lanjut. Subbin Mode biasa itu berfungsi pada layar itu 5, layar ke-5 sampai layar ke-8 teman-teman ya. Oke, saya ambil contoh lagi di koin BNB. First buy ini seperti sesuai settingan tadi ya teman-teman ya.
Oke, seperti biasa lagi, settingannya saya tetap terus tampilkan biar teman-teman paham seperti apa gambaran-gambaran pada margin configuration juga teman-teman tiap layernya. Kemudian pastinya ada diagram lagi. Nah, ini langsung saja. First kali itu seperti sesuai settingan di gambar. Robot melakukan pembelian 10 USDT lagi. Panggilan kedua turun 2%. Robot melakukan pembelian lagi. Panggilan ketiga turun 2,5% atau sesuai settingan. Lakukan pembelian lagi 10 USDT. Panggilan keempat 1,5 sesuai settingan, melakukan pembelian lagi 10 USDT. Nah, jadi untuk ini teman-teman layar first call sampai 4 penurunan atau 4 panggilan. Jadi ini berbeda teman-teman. Maka dari itu seperti tadi ya, cuma bedanya kalau subin mode yang ini itu layar ke-1 sampai layar ke-4 itu terpisah teman-teman. Maka kalau dirata-ratakan, maka dia seperti ini. Menjadi 760 sekian. Nah, ketika dia naik 1,3% dari nilai tersebut, maka dia take profit. Nah, bagusnya lagi ini subin mode teman-teman. Ketika masuk layar kelima, nah ini kan layar kelima teman-teman ya. Jadi layar kelima itu ketika penurunan 2% dari 741, maka kan secara otomatis robot melakukan pembelian lagi 10 USDT sesuai settingan pada gambar di samping sebelah kiri. Nah, di sini bagusnya ketika dia naik teman-teman 1,3% sesuai settingan saya pada layar yang di awal-awal teman-teman ya. Robot maka di sini robot akan take profit. Nah, cuma bedanya subin mode biasa ini secara keuntungan itu tidak jadi saldo teman-teman ya. Dia akan menjadi, atau kata lain dia akan mengurangi floatingnya kita teman-teman, mengurangi minusnya kita, floating lossnya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Terus misalnya turun lagi, maka robot membeli lagi. Misalnya dia masih bermain di layar kelima ya, di harga ini dia masih bermain di sini, harga market real dia masih di harga ini di layar kelima. Maka di sini kita masih bisa take profit teman-teman. Nah, misalnya dia turun lagi, maka dia membeli, terus naik dia menjual lagi, turun lagi dia membeli, naik menjual lagi atau take profit. Nah, keuntungan take profitnya ini itu tidak menjadi saldo atau USDT ke dompet teman-teman di Binance. Itu dia dikonversi untuk mengurangi floating loss teman-teman. Nah, tapi bagusnya itu teman-teman, kan ada bahasa take profit atau pembagian hasil ya. Nah, di sini itu tidak bagusnya lagi royalty ini tidak memotong 20% itu. Karena memang kan sudah jelas penurunan ini kan uangnya kita kan secara USDT kan sudah keluar banyak, maka dia tidak melakukan pemotongan yang 20% itu ya, yang pembagian atau pembagian sharing profit 80% buat member, 20% buat royalty. Nah, ini bagusnya nih teman-teman untuk di subin mode biasa teman-teman ya. Intinya ketika masuk ke layar ke-6, 7, 8, 9, take profit itu tidak memotong atau pembagian sharing 20%, tapi profitnya itu tidak menjadi saldo juga dan dikonversi untuk mengurangi floating loss-nya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita misalkan settingan ke-6 atau layar ke-6 turun lagi teman-teman. Nah, jadi mengurangi floating teman-teman ya. Jadi misalnya settingan ke-6 atau layar ke-6 itu 2,5, saya setting 2,5%, penurunan dari 726 sekian, pembelian lagi 10 USD teman-teman ya. Jadi sudah sangat jelas, menjual take profit, terus turun membeli, naik menjual atau take profit, turun lagi membeli, kemudian naik menjual atau take profit. Nah, itu
mengurangi lagi floating loss sebelumnya teman-teman. Oke ya. Begitupun lagi layar ke-7, take profit atau menjual, turun membeli, naik menjual, turun membeli, naik menjual, atau bahasa kerennya take profit. Nah, pastinya mengurangi floating loss sebelumnya. Oke teman-teman, masuk lagi layar yang paling terakhir, seumpamanya harga masih turun terus paling, ya mungkin saya asumsinya atau settingan saya seperti ini, turun paling bawah dengan pembelian 2 times atau 20 USDT, maka seperti itu lagi teman-teman penjelasannya. Naik 1,3%, take profit atau menjual. Turun lagi, membeli, naik lagi, menjual, take profit. Turun lagi, membeli, naik lagi, take profit atau menjual. Nah, pastinya akan mengurangi floating loss-nya teman-teman. Begitu ya teman-teman ya, untuk settingan subbin mode ini, subbin mode biasa teman-teman ya. Sampai di sini mungkin teman-teman sudah bisa paham ya, untuk melihat gambaran atau penjelasan subbin mode gambarannya seperti ini. Jika memang teman-teman ingin bertanya, langsung saja chat di kolom, atau ingin tambahkan atau koreksi bisa teman-teman chat aja di kolom komentar ya. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman atau semoga teman-teman bisa pahami ya. Kita masuk ke berikutnya untuk subbin mode real, subbin mode real teman-teman ya. Nah ini saya lupa ini, gambar kursinya sudah muncul duluan. Oke, hiraukan saja, langsung lanjut. Seperti biasa tertampil strategi mode yang saya akan bahas adalah subbin mode real, berfungsi pada layar ke-5 dan sampai layar ke-8. Contoh koin BNB, gambarnya pasti settingan margin configuration-nya seperti sebelum-sebelumnya, masih sama. Oke, seperti biasa lagi tadi, untuk layar pertama sampai layar keempat, ketika terjadi penurunan dia akan membeli. Layar kedua settingan 2%, penurunan maka dia akan membeli 10 USDT. Layar ketiga dengan settingan 2,5% dari 722, maka melakukan pembelian lagi. Layar keempat settingan 1,5% dari 752, robot melakukan pembelian lagi, yang dimana pembelian 10 USDT ini itu penarikan dari saldo di Binance teman-teman ya. Oke, seperti biasa, jadi untuk subbin mode real ini hampir sama dengan subbin mode biasa. Jadi layar ke-1 sampai layar ke-4 itu terpisah teman-teman ya. Dan jika dirata-ratakan kurang lebih sama, anggap aja sama seperti sebelumnya. Nah, kita masuk layar ke-5, ketika dari layar ke-4 harga itu masih mau turun teman-teman. Nah, turun 2% dari 741, maka dia masuk layar ke-5, maka robot melakukan pembelian 10 USDT atau menarik saldo kita untuk melakukan pembelian teman-temannya di layar ke-5. Nah, di sini seperti biasa lagi penjelasannya, ketika dia naik maka menjual atau take profit, turun membeli lagi, naik menjual atau take profit, turun membeli lagi, naik lagi 1,3% maka take profit atau menjual. Nah, bedanya dengan subbin mode biasa dan subbin mode real yang sekarang saya bahas, ketika take profit ini maka akan masuk ke saldo Binance, ke saldo teman-teman di Binance. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi meskipun market apapun itu turun, teman-teman tenang aja teman-teman ya, tidak usah pusing, kok saldo saya habis tapi masih minus. Nah, ketika teman-teman setting subbin mode real, nah seperti ini teman-teman, meskipun turun ke layar ke-5 di harga ini, robot melakukan pembelian, di sini kita masih bisa mendapatkan take profit atau keuntungan teman-teman. Jadi gambarnya seperti ini, ketika dia masuk layar ke-5 naik 1,3%, maka dia take profit.
turun lagi dengan settingan kalau tidak salah itu 0,3 atau 0,5, maka robot membeli lagi, naik lagi 1,3, maka dia menjual, turun lagi 0,3 atau 0,5, membeli lagi, naik lagi 1,3% dari harga bawah itu atau harga pembelian, naik di 1,3, maka robot take profit atau jual, dan itu otomatis akan masuk ke saldo di Binance teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk Subbin Montreal. Kita lanjut lagi, misalkan dia turun lagi teman-teman dari harga 726, dia masih turun 2,5% settingan layer ke-6, maka kita masih dapat bisa take profit di sini teman-teman. Naik, jual, turun, beli, naik, jual, take profit. Settingannya 1,3. Nah, begitupun layar ke-7, turun lagi sumpahnya teman-teman, dia masih mau turun lagi, tidak apa-apa, tenang aja teman-teman, karena semakin dia turun kita tetap masih bisa take profit. Nah, semakin pun dia turun kita bisa membeli lebih banyak, tapi catatannya teman-teman pasti hubungannya dengan saldonya teman-teman, apakah memang sanggup dengan settingannya teman-teman untuk belanja banyak, itu semua kembali ke kekuatan modalnya teman-teman. Oke. Jadi ketika dia naik, jual, turun, membeli, jual, ketika naik take profit atau menjual, turun lagi, membeli lagi, naik lagi, menjual. Jadi maksudnya itu ketika koin BNB ini masih main di harga atau layar ke-7, dia masih begitu teman-teman ya. Turunnya belum terlalu drastis sesuai settingan teman-teman ya, atau sesuai settingan layar. Tenang aja teman-teman, ini di tiap layarnya itu kita bisa take profit atau mendapatkan keuntungan. Oke teman-teman, maka di setiap layar atau layar ke-7 kita tetap bisa mendapatkan take profit. Oke, masuk layar ke-8, layar yang paling dalam ya, paling bawah yang saya setting 3% dari 698 dengan pembelian 20 USDT, maka ini kan saya setting ketika penurunan paling bawah saya melakukan pembelian 20 USDT, jadi secara aset saya itu membeli 2 kali lipat teman-teman. Jadi sudah sangat jelas ya, ketika aset harga murah kita beli, ketika dia naik maka secara tidak langsung kita punya keuntungan atau profit itu sangat besar teman-teman. Oke, lanjut, ketika dia naik pasti yang menjual teman-teman, turun lagi pasti membeli lagi, naik lagi, menjual lagi atau take profit, turun lagi pasti membeli lagi, dan naik lagi, menjual lagi. Dan settingan saya ketika take profit itu, settingan saya itu naik 1,3% dari nilai yang paling bawah. Begitu teman-teman ya. Nah, settingan 1,3 ini tuh di mana teman-teman? Ya tadi di slide yang di awal, seperti ini di gambar sebelah kiri. Nah itu, nah di situ kan ada settingan 5, 6, 7, 8 ship warehouse. Nah ini dia teman-teman 1,3. Ini settingan default dari Royal Key teman-teman ya. Jadi itulah yang dimaksud dimana ketika kita pilih mode Subbin mode atau Subbin mode real, maka ini akan berfungsi teman-teman. Karena Subbin mode biasa dan Subbin mode real itu berfungsi pada 5 layar ke bawah teman-teman. Gitu teman-teman ya. Nah kalau wall warehouse mode itu sudah jelas teman-teman, itu di total keseluruhan teman-teman dari berapa layar teman-teman itu. Jadi memang ini sangat sebenarnya agak bagus juga teman-teman. Tapi kan semua lagi kembali ke kekuatannya modal teman-teman. Oke. Mungkin seperti ini ya untuk penjelasan strategi mode pada settingan tiap koin di Royal Key. Kalau memang ada koreksi atau tambahan, teman-teman bisa langsung chat di kolom komentar, atau teman-teman yang baru ingin mendaftar bisa langsung klik link di bawah pada kolom deskripsi, dan di situ ada nomor WA saya juga teman-teman, bisa langsung teman-teman chat ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa pahami ya terkait penjelasan dan gambaran Subbin mode
strategi mode ya teman-teman ya. Yang dimana strategi mode itu ada 3 pilihan, World Warehouse Mode, Submin Mode, dan Submin Mode Real. Oke. Semoga teman-teman bisa pahami dan dimengerti. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ya penjelasan saya kurang detail. Saya mohon maaf teman-teman ya. Saya mencoba menjelaskan dan menggambarkan seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini pada video ini. Dan saya minta supportnya teman-temannya dengan cara menekan tombol subscribe, share, komen, dan like. Atau jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan seputar tentang aplikasi Royalki. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport. Dan saya ucapkan salam profit, salam cuan. See you soon.